got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out that thing. Hold fast to the ground. Bitches on my line, and you know. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dr. Asep Maulana, MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Terjemah Fauria. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Izzat Muhammad Romli, dengan NIM 2321010200055. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab di kelas B5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait terjemah dengan suatu video dengan tema Mada fawaidu ta'allumil lughal arabiyyah wa mada astafidu min ta'allumil arabiyyah. Apa saja manfaat dari pembelajaran bahasa Arab dan apa saja yang dapat saya peroleh dari mempelajari bahasa Arab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم. اليوم سنكون مع دردشة صباحية لغوية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua. Pagi ini, kita akan mengobrol santai seputar masalah kebahasaan. أنا كما قلت لكم أقرأ في التعليقات عددا من الأسئلة، وعندما أجد سؤالا يحتاج إلى تسجيل مستقل فأسجله. Seperti yang sering saya sampaikan, saya selalu membaca berbagai pertanyaan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan yang sekiranya membutuhkan pembahasan khusus, saya akan membuatkan rekaman tersendiri. أمس ورد سؤال يقول: حبذا لو تتكلم عن الفوائد التي يحصلها الإنسان من تعلم اللغة العربية. Kemarin ada sebuah pertanyaan menarik yang masuk. Alangkah baiknya jika Anda berkenan membahas tentang manfaat apa saja yang bisa diperoleh seseorang dengan mempelajari bahasa Arab. سؤال جيد وسؤال يحتاج إلى تأمل الآن. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan patut untuk kita renungkan bersama. في البداية لا بد أن نقول إن تعلم أي لغة يعد مفيدا لتعرف ثقافة شعب، لنمو ذهني، لكثير من الأمور التي تجعل الإنسان أكثر قدرة على التواصل مع الحياة، وأكثر قدرة على التفاؤل، وأكثر قدرة على الانشغال بالأمور الهامة والابتعاد عن الأمور السلبية. Sebagai permulaan, perlu kita pahami bahwa mempelajari bahasa apapun pada dasarnya selalu membawa manfaat, baik untuk mengenal kebudayaan suatu bangsa, merangsang perkembangan kognitif, maupun berbagai hal lain yang membuat seseorang lebih cakap dalam berinteraksi dengan kehidupan, lebih optimis, serta mampu menyibukkan diri dengan hal positif dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. فتعلم أي لغة مفيد. اللغة العربية كما هو معروف لغة تاريخية، لغة عريقة. Jadi, belajar bahasa apapun itu pasti bermanfaat. Terlebih lagi bahasa Arab, sebagaimana yang kita ketahui bersama, merupakan bahasa historis yang sangat bernilai tinggi. تعد من أقدم اللغات في العالم التي ما تزال مستعملة منذ أكثر من 1500 عام. فهذه اللغة التي نستعملها الآن. Bahasa Arab termasuk salah satu bahasa tertua di dunia yang masih terus eksis dan digunakan secara aktif sejak lebih dari 1500 tahun yang lalu. Maka dari itu, ketika Anda memutuskan untuk mempelajari bahasa Arab secara tidak langsung, Anda sedang mendalami sebuah bahasa yang syarat akan sejarah. اللغة العربية مجرد أن تقول إنك تتعلم لغة مليئة بالتاريخ فهذه فائدة. Ini adalah sebuah keuntungan tersendiri. لكن هذا الكلام ربما لا يهم الكثيرين.
يعني هناك أشخاص يقولون لك وأنا لا تهمني المسألة التاريخية. Namun, ulasan semacam ini mungkin dirasa kurang menarik bagi sebagian orang. Ada saja orang yang berkata, bagi saya, aspek historis itu tidak terlalu penting. ولا تعنيني أن تكون اللغة عريقة أو أن تكون اللغة لها تاريخ كبير. أنا أريد الفوائد الحياتية التي أستطيع أن أحصلها من تعلم اللغة العربية. Saya tidak terlalu peduli apakah bahasa tersebut bernilai luhur atau memiliki sejarah yang panjang. Yang saya butuhkan adalah manfaat praktis yang bisa saya rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari dari mempelajari bahasa Arab ini. تعلم اللغات يكون لأغراض متعددة. أنت عندما تريد أن تتعلم أي لغة من اللغات فهناك غرض من تعلم هذه اللغة. Perlu dipahami bahwa tujuan orang mempelajari suatu bahasa itu berbeda-beda. Ketika Anda ingin mempelajari suatu bahasa, pasti ada tujuan tertentu yang melatar belakanginya. وهذه الأغراض عامة ويندرج تحتها الكثير من النقاط والكثير من الفروع. إما أن يكون الغرض دينيا أو أن يكون اقتصاديا أو أن يكون ثقافيا أو أن يكون سياسيا. Tujuan-tujuan ini bersifat umum, namun mencakup banyak poin dan cabang di bawahnya, yakni bisa berupa tujuan keagamaan, ekonomi, budaya, ataupun politik. اللغة العربية بالنسبة للغرض الديني هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بدين عظيم هو الدين الإسلامي. Dari segi tujuan keagamaan, bahasa Arab memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan sebuah agama yang besar, yaitu agama Islam. فالذي يريد أن يتعلم الدين الإسلامي أو يريد أن يتعرف على الإسلام ربما يكون من غير المسلمين ويريد أن يتعرف على هذا الدين. الترجمات لن تعطيه صورة الدين. Seseorang yang ingin memperdalam agama Islam atau sekedar ingin mengenal Islam, bisa jadi dia adalah seseorang non-muslim yang penasaran dengan agama ini. Tidak akan mendapatkan gambaran yang utuh dan pemahaman yang akurat mengenai Islam hanya melalui teks-teks terjemahan. ولن يفهم الدين بشكل دقيق إلا إذا فهم اللغة العربية، وخاصة أهم مصدر تشريعي وأول مصدر للتشريع وهو القرآن الكريم. Pemahaman yang komprehensif baru bisa dicapai apabila ia memahami bahasa Arab, terutama untuk memahami sumber hukum utama dan pertama dalam syariat Islam, yaitu Al-Quran Al-Karim. الذي وصفه الله عز وجل بقوله وهذا لسان عربي مبين. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyifatkan Al-Quran dalam firman-Nya, dan Al-Quran ini berbahasa Arab yang jelas. أي أن القرآن جاء بأفصح الكلام العربي. Artinya, Al-Quran diturunkan dengan susunan gaya bahasa Arab yang paling fasih. آخر شيء الغرض السياسي. يعني كما تعرفون نحن منطقة العرب منطقة ساخنة بالأحداث، بالحروب، بالخلافات، بالنزاعات. Poin terakhir yang tidak kalah penting adalah tujuan politik. Seperti yang kita ketahui, kawasan Arab merupakan wilayah yang selalu dinamis dan menjadi pusat perhatian global akibat eskalasi peristiwa, konflik, maupun dinamika geopolitik yang terjadi di sana. فأصبح هناك كثير من المراكز البحثية التي تريد أن تدرس طبيعة هذه المنطقة. Kondisi ini mendorong menjamurnya berbagai lembaga riset, think tank, internasional yang mendedikasikan studinya untuk memetakan karakteristik wilayah tersebut. هذه المراكز تركز على اللغة العربية. وهنا أيضا يعني نعود إلى المسألة الاقتصادية. يمكن أن يجد الإنسان فرص عمل في مثل هذه المراكز، سواء أن يكون معلما للعربية أو أن يكون باحثا بالعربية
في هذا المركز. Lembaga-lembaga riset ini sangat bertumpu pada penguasaan bahasa Arab. Pada titik ini, kita kembali melihat adanya korelasi dengan peluang ekonomi. Seseorang bisa mendapatkan prospek karir yang menjanjikan di lembaga-lembaga riset tersebut, baik sebagai instruksi bahasa Arab maupun sebagai peneliti spesialisasi kajian Timur Tengah. أيضا وزارات الخارجية والدول صارت تهتم بأن يكون لديها عدد من المتقنين للعربية بحيث يعرفون طبيعة البلد ويعرفون التواصل الإعلامي والتحليل السياسي والتحليل النفسي ومجموعة من الأمور التي تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات السياسية بين تلك الدول والدول العربية والشعوب العربية. Fenomena serupa juga terjadi di Kementerian Luar Negeri di berbagai negara yang kini semakin gencar merekrut personal yang fasih berbahasa Arab, dengan tujuan agar mereka mampu memahami lanskap sosio-kultural setempat, melakukan analisis media, analisis politik, analisis psikologi massa, serta mengelola berbagai urusan strategis yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dan kerjasama politik antar negara mereka dengan negara-negara di dunia Arab. أخيرا أقول: هل جربتم تعلم لغة؟ يعني هل جربتم تعلم أي لغة؟ ليست اللغة العربية وحدها. Sebagai penutup obrolan kita, saya ingin bertanya, apakah Anda pernah mencoba mempelajari suatu bahasa asing? Maksud saya, bukan hanya bahasa Arab, melainkan bahasa apapun di dunia ini. كيف أصبحت نفسيتكم؟ يعني أنت نفسيتك كيف تتحول عندما تبدأ بفهم لغة من اللغات أي لغة كانت؟ Bagaimanakah efek yang Anda rasakan terhadap kondisi psikologis Anda? Bagaimana suasana hati Anda berubah ketika Anda mulai bisa memahami kosakata dari bahasa baru tersebut? ستشعر بالراحة، ستشعر أن ذهنك أصبح كأن هناك الخلايا تتحرك بشكل سعيد. صحيح؟ Pasti ada rasa bahagia dan kepuasan batin yang mendalam. Anda akan merasakan pikiran Anda menjadi lebih segar, seolah-olah sel-sel di dalam otak Anda bergerak dengan aktif dan riang. أنا أشعر بهذا عندما أتعلم بعض الكلمات، يعني أشعر بهذه اللذة الغريبة وتشعر أنك في عالم آخر. Saya pribadi selalu merasakan sensasi tersebut setiap kali berhasil menguasai beberapa kosakata baru dari bahasa asing. Ada semacam kelezatan intelektual yang unik, di mana Anda merasa seolah sedang menjelajahi dimensi dunia yang baru. وتشعر أنك أصبحت ترى العالم بعينين كما قال أحمد أمين على ما أظن عندما وصف الذي يتقن لغة والذي يتقن لغتين. Anda pun akan mampu memandang dunia dengan perspektif yang lebih luas. Hal ini selaras dengan ungkapan dari tokoh pemikir Mesir, Ahmad Amin. Seingat saya, beliau pernah mengilustrasikan perbandingan antara orang yang hanya menguasai satu bahasa dengan yang menguasai multi bahasa. فقال الذي يتقن لغة واحدة يرى العالم بعين واحدة والذي يتقن أكثر من لغة يرى العالم بعينين. Beliau menyatakan, orang yang hanya menguasai satu bahasa ibarat melihat dunia dengan satu mata, sedangkan orang yang menguasai lebih dari satu bahasa mampu melihat dunia dengan kedua matanya secara utuh. هكذا أظن العبارة أو ربما أنقصت منها شيئا. المهم أثبتت الدراسات. Kurang lebih demikian redaksi ungkapannya, atau mungkin ada sedikit redaksi yang terlewat, namun substansi pesannya tetap sama. أن هذه الحالة التي يعيشها الإنسان هي حالة حقيقية، لأن الدماغ شبهوه بالعضلات. Menariknya, berbagai studi ilmiah telah membuktikan bahwa stimulasi psikologis dan kognitif yang dirasakan oleh para pembelajar bahasa ini merupakan fakta medis yang nyata. لماذا يذهب الشباب إلى النادي؟ Mengapa para pemuda gemar pergi ke pusat kebugaran atau gym? لتقوية عضلاتهم. كذلك قالوا إن هناك شبها بين الدماغ والعضلات، فالدماغ يحتاج
إلى تدريب دائم. Tentu, untuk melatih dan memperkuat otot-otot mereka. Nah, para ahli menemukan adanya kemiripan karakteristik antara otak dan otot. Otak kita, senantiasa membutuhkan stimulasi dan latihan secara konsisten agar performanya tetap optimal. وتدريبه في اللغات يسهم في تقويته ويسهم في إبعاد مرض الزهايمر الخرف عنه. Aktivis mempelajari bahasa asing terbukti menjadi salah satu metode latihan otak terbaik yang berkontribusi besar dalam meningkatkan ketajaman memori, melatih fokus, serta minimalkan risiko terkena penyakit. هكذا تثبت الدراسات الكثيرة أن تعلم اللغات يقوي الذهن ويجعله قادرا على أن يبقى متيقظا. Banyak riset yang memfasilitasi bahwa bilingualisme atau multilingualisme dapat memperkuat fungsi otak dan menjaganya agar tetap responsif. ولهذا فاللغة العربية لها كثير من المزايا الصوتية تركيبية المعاني قديمة معاصرة حديثة تاريخية دينية. Dalam konteks ini, bahasa Arab memiliki keunggulan yang sangat komparatif berkat karakteristik fonetiknya yang kaya, struktur morfologinya yang kompleks, serta khazanah maknanya yang mencakup dimensi klasik hingga kontemporer. هذه كلها تشحذ الذهن وتقويه وتجعله ذهنا متيقظا. Karakteristik unik ini secara efektif akan mengasah ketajaman berpikir, memperkuat memori, dan menjaga otak Anda tetap aktif dan sehat. إذن هذه دردشة حول فوائد تعلم اللغة العربية في الزمن الذي نعيشه. Demikianlah obrolan santai kita seputar ragam manfaat mempelajari bahasa Arab di era modern ini. أتمنى أن تكون هذه الدردشة مفيدة لكم وأتمنى أن تكون طريقتكم في تعلم اللغة العربية قائمة على المحبة والشغف. Saya berharap sesi berbagi ini dapat memberikan manfaat serta insight baru bagi Anda semua. Saya juga berdoa, semoga perjalanan Anda dalam mendalami bahasa Arab senantiasa dilandasi oleh rasa cinta dan gairah yang tinggi. أول شيء إذا لم تحب الشيء لن تتعلمه ولن يقترب منك ولن تقترب منه. Satu hal yang perlu diingat, jika Anda tidak menyukai sesuatu, Anda tidak akan pernah bisa menguasainya. Ilmu tidak akan mendekat kepada Anda, dan Anda pun enggan mendekatinya. ولكنك إذا أحببته سيصبح رفيق دربك ومؤنسك ومسعدك خاصة في هذا الزمن. Namun, apabila Anda menanamkan rasa cinta terhadap ilmu tersebut, ia akan bertransformasi menjadi sahabat setia yang menemani perjalanan hidup Anda, memberikan ketenangan, dan menjadi pelipur lara, terutama di era sekarang ini. أيها الإخوة والأخوات الذي نعاني فيه من الغربة من الوحدة. Wahai saudara-saudariku tercinta, di mana kita sering kali dihadapkan pada perasaan asing dan kesepian di tengah keramaian. كلنا نشعر أن الناس تغيروا وأن الناس تبدلوا. هم لم يتغيروا لكنهم انشغلوا بهذا تيك 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 تيك. Kita semua sering merasa bahwa interaksi sosial masyarakat telah mengalami pergeseran nilai. Sebenarnya, sifat dasar manusia tidak berubah, melainkan mereka terlalu tradisi dan sibuk dengan gawai masing-masing. هذه أصبحت حياتنا كلنا وأنا لست ولا أبرئ نفسي أنا أيضا أقع في هذا الهم. Gadget telah menyita sebagai besar realitas kehidupan kita semua, dan saya pun tidak mengecewakan diri saya dari fenomena ini. عندما تك 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 تذهب منك الأوقات بدون فائدة. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas mengetuk layar, gawai hingga waktu kita terbuang sia-sia, tanpa menghasilkan kemanfaatan apapun. فقارن بين هذه وبين أن تتعلم أي لغة من اللغات. Maka dari itu, coba bandingkan produktivitasnya jika waktu luang tersebut Anda lokasikan untuk mempelajari suatu bahasa baru. أتمنى لكم أن تحبوا ما تتعلمونه وأن تعيشوا الحياة بشغف وأن تصنعوا صداقات. Akhir kata,
Saya berharap Anda selalu mencintai apapun yang sedang Anda pelajari, menjalani hidup dengan penuh antusiasme, serta aktif membangun relasi pertemanan baru. أنا نسيت أن أقول هذا الشيء، أن اللغة العربية للذين يحبون التعارف تصنع لك مجتمعا جيدا يصادقك من خلال وسائل التواصل التي قربت المسافات. Oh iya, saya hampir lupa menyampaikan poin penting ini. Bagi Anda yang gemar bersosialisasi, menguasai bahasa Arab akan membuka jalan untuk membangun komunitas pertemanan yang positif. يمكن أن توجد أشخاصا تتحدث معهم باللغة العربية، سواء كانوا من العرب أو من غير العرب الذين يتعلمون اللغة العربية. Kehadiran platform media sosial saat ini telah memangkas jarak secara signifikan, sehingga Anda bisa dengan mudah menemukan partner lintas negara untuk diajak mempraktikkan kemampuan bahasa Arab Anda, baik dengan penutur asli atau native speaker maupun sesama pembelajar bahasa Arab dari berbagai belahan dunia. يكفي إلى هذا الحد فقد أطلت كثيرا، وهذه الدردشات وهذه طبيعتها، أنها عبارة عن، لمن يسأل ما معنى الدردشة، هكذا نتكلم بدون حدود، بدون تحفظ. Saya rasa cukup sekian ulasan kita kali ini karena durasinya sudah cukup panjang. Namun, esensi dari sebuah dardasah, obrolan santai, memang seperti ini. Kita berbicara mengalir begitu saja tanpa adanya batasan yang kaku maupun formalitas yang berlebihan. نتكلم كلاما حبيا كأننا أصدقاء وكأننا أهل وأقارب. تحياتي لكم وإلى لقاء جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Kita berdiskusi secara hangat layaknya sahabat dekat, layaknya keluarga dan kerabat sendiri. Salam takzim dari saya untuk Anda semua. Sampai jumpa di sesi obrolan berikutnya. Saya titipkan Anda kepada Allah yang Maha Menjaga, yang tidak pernah menyia-nyiakan apa yang diamanahkan kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk terjemah dari video di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa strategi penerjemahan yang telah diterapkan pada teks di atas, berdasarkan kaidah-kaidah yang telah dipelajari pada mata kuliah terjemah Foriah ini. Yang pertama, strategi at-tasruf ad-dinamiki, atau adaptasi kontekstual dan dinamis. Yang kedua, strategi al-asyaqah al-uslubiyah, atau penataan gaya bahasa lisan ke tulisan. Yang ketiga, strategi al-ladoh wal tafsir, eksplisitasi atau perluasan makna untuk kejelasan. Yang keempat, strategi penyelarasan asma al-alam, atau kontekstualisasi tokoh dan istilah akademik. Yang kelima, strategi modulasi atau pergeseran sudut pandang. Dan terakhir, berikut beberapa kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil terjemah di atas. Yang pertama, investasi kognitif dan mental yang universal. Mempelajari bahasa apapun, termasuk bahasa Arab, secara ilmiah, terbukti merangsang perkembangan otak, atau seperti melatih otot, meningkatkan ketajaman memori, memperluas perspektif dalam memandang dunia, serta memperkecil resiko terkena penyakit Alzheimer atau demensia di usia senja. Yang kedua, nilai historis yang luhur. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa terkuno di dunia yang memiliki akar sejarah sangat kuat dan luar biasa, karena masih terus eksis digunakan secara aktif sebagai alat komunikasi visual maupun lisan selama lebih dari 1.500 tahun. Yang ketiga, gerbang utama memahami sumber Islam yang orisinal. Bahasa Arab memiliki keterikatan teologis yang mutlak dengan agama Islam. Penguasaan bahasa ini menjadi syarat utama
bagi siapa saja, baik muslim maupun non-muslim, yang ingin memahami esensi Al-Quran dan hadis secara akurat, murni, dan komprehensif, langsung dari sumber aslinya tanpa batas. Interpretasi teks terjemahan. Yang keempat, kunci aksesibilitas khazanah keilmuan Islam. Menguasai bahasa Arab secara otomatis akan membuka jalan, mempermudah proses belajar, serta mempermudah ekspansi akademik seseorang saat mendalami literatur hukum Islam atau fikih, tafsir, maupun ilmu hadis, sehingga memungkinkannya untuk ikut berkontribusi dalam menulis karya ilmiah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan yang telah kami sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.